Buka An-Nisa 19 nomor. Iya, silakan. An-Nisa ayat 19 nomor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di bawah alinea terakhir. Salah kepanjangan. Wa asiruhunna, alinea terakhir. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Wa asiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Ayat ini ditujukan kepada kedua pihak. Satu, para suami. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, hai para suami, pergauli istri kalian dengan baik, dengan halus. Puji dia, layani dia, penuhi kebutuhannya, penuhi nafkah lahir, penuhi nafkah batin, rangkul dia, kecup dia, manjakan dia. Fa in karihtumuhunna, seandainya kalian para suami menemukan kelakuan yang kalian tidak suka dari istri kalian, sadar nggak sadar, berasa nggak berasa, ngaku nggak ngaku, kita istri kata Allah punya kelakuan yang suami kalian tidak suka dengan kalian. Artinya kita wajib menyadari, selama Anda punya suami berumah tangga sekian tahun, dikaji mana kelakuan yang suami suka dari saya, mana yang tidak suka. Kalau suami Anda tidak suka depan dia pakai baju ini, jangan pakai baju ini depan dia. Ngerti? Kalau suami saya nggak suka ngomong begini, jangan ngomong begini dong. Kalau Anda tahu suami Anda nggak suka makanan kayak begini, walaupun Anda doyan, makannya jangan depan suami. Ngerti? Nah, wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Yang namanya kita manusia, ada sifat yang nyebelin, tapi di balik yang nyebelin ada sifat yang baik. Makanya kita sebagai istri kalau pengen barokah, wajib memperbaiki sifat-sifat yang Allah tidak suka, yang suami tidak suka, berubah kepada sifat yang suami suka dan Allah suka. Insya Allah kita barokah. Sekarang, seandainya yang namanya mawadah sirna dari orang rumah tangga, kata Allah rumah tangga bisa dipertahankan. Kenapa? Ada beki yang ketiga, rahmah. Naon rahmah teh? Rasa kasih sayang yang timbul ketika melihat pasangan punya kekurangan. Al-insan makhluk khotonisya. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Ada yang sempurna. Jadi kasih sayang yang timbul ketika melihat pasangan punya kekurangan, itulah yang disebut dengan rahmah. Masya Allah, luar biasa. Inilah yang disebut dengan rahmah. Bu, coba Anda silakan buka Al-Baqarah 187. Mangga. Al-Baqarah 187. 187, silakan. Sudah ketemu angkat tangannya. Mangga. 187. Kalau yang udah baca ketemu kasih tetangganya. Sok. Mangga. Stop. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Dihalalkan buat para suami mencampuri istri kalian di malam hari di bulan Ramadan. Kenapa? Di siang hari haram. Kalau saya bandingkan bulan Ramadan dengan lampu lalu lintas persis sama.
dur subuh sampai dur maghrib lampu merah, stop, jangan makan, jangan minum, jangan campur suami istri, titik. Dari mulai dur maghrib sampai imsak lampu hijau, sok rek dahar mangga, mau minum silahkan, mau campur suami istri rek sabakali tenana, asal dengan pasangan masing-masing. Jelas Bu? Jangan sama suaminya tetangga. Dari mulai imsak sampai subuh ini lampu kuning, masih boleh makan, masih boleh minum, masih boleh campur suami istri, tapi hati-hati sebentar lagi lampu merah akan nyala. Allah bilang hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Istri pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Kenapa orang yang menikah dalam Al-Quran disebut pakaian? Apa sih fungsi pakaian? Satu, pakaian ini fungsinya memberikan pengaruh psikologis bagi orang yang mengenakannya. Contoh, kita pengajian nih di Darul Barokah, Anda pakai baju pede, keren gue. Sok lamun ibu ngaji ke Darul Barokah, pakai dasar butut, kulehe dengdek teu make BH, rek di mana-mana. Sedang pede kan? Mojok di bawah pohon mangga. Pakaian. Dua, fungsi pakaian membedakan pangkat jabatan. Lu lurah, no Pak RW, no Pak Camat, no Bupati dari baju. Tiga, apa sih fungsi pakaian? Membedakan ekonomi, no orang kaya, no orang miskin, no orang biasa dari pakaian yang dikenakan. Yang keempat, pakaian ini fungsinya menutupi kekurangan pemakai. Misal, ada orang panungnya gede, dia pakai baju. Ibu tahu nggak dia panungnya gede? Ingat, tutupin baju. Misalnya, ada orang kutilnya 7, til, dia pakai baju. Ibu tahu nggak? Kalau seandainya dia ini kutilnya 7, nah kenapa? Ditutupi pakaian. Dalam berumah tangga, suami istri manusia biasa yang masing-masing punya kelebihan kekurangan, maka kata Allah, kelebihan suami menutupi kekurangan istri, kelebihan istri menutupi kekurangan suami. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kenapa kalau bilang begitu? Karena ketika berhubungan badan, suami pakai badan istri, istri pakai badan suami. Makanya harus bagaimana? Biar barokah hidup kalian. Anda buka Al-Baqarah 223, mangga. 223. Silakan. Al-Baqarah 223. Yang sudah ketemu boleh angkat tangan. Mangga. 223. Sok cek. Mangga cek. Pinky sok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين Nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna situm wa qaddimu li anfusikum. Istri kalian adalah kebun tempat kalian bercocok tanam. Datangi mereka dari arah mana kalian suka. Kata Allah, kalau laki-laki sudah menikah dengan perempuan, istri ini kebun buat maksul. Anda nggak percaya? Lihat ayatnya. Nisaukum harsul lakum. Istri kalian kebun tempat suami bercocok tanam. Datangi mereka dari arah mana kalian suka. Bu, kata Allah, kalau sudah menikah silahkan berhubungan badan dengan gaya bagaimanapun sudah halal. Yang haram kalau tidak menikah. Kumpul kebo, yang enak manusia kebo disalahin. Suka banget jadi orang Cikadut. Jadi salah. Kata Allah, kalau sudah menikah
Silahkan berhubungan badan dengan cara bagaimanapun. Boleh serang dari sayap kiri, serang dari sayap kanan, boleh pakai gaya kupu-kupu cebol, mau gaya capung mandi, mau gaya kodok loncat. Tapi satu pesan Allah, waqaddimu li anfusikum. Kalian harus tahu etika dan tata krama. Gulnya di lubang depan, jangan ikut robot gedek dari apa sih kamu? Robot gedek dari belakang. Sekarang, bagaimana kalau rumah tangga kita pengen barokah? Anda buka Al-A'raf 96. Al-A'raf 96. Al-A'raf 96. Ya, Al-A'raf 96. Mangga anu teh memang paling ge benyong teh. Ani teh maksud abdi. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau adna ahlal qura aman wattaqau lapatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fahadadahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk suatu kampung, suatu negeri, suatu kota beriman, bertakwa kepada Allah, pasti aku buka pintu barokah dari langit. Amin atuh euy, cara ngomong amin. Kedengeran saya ngomong? Ngerti saya ngomong? Kunaon meni eueuh nu amin aing mending balik. Balik deui. Kalau seandainya penduduk suatu kampung, suatu negeri, suatu kota beriman, bertakwa kepada Allah, aku buka pintu barokah dari langit. Amin. Alhamdulillah geus areleng firman. Aku buka pintu barokah dari bumi. Tapi kalau mereka mendustakanku, azabku sangat pedih. Na'udzubillah. Jadi syarat daripada keberkahan kata Allah dua, iman dan takwa. Kenapa iman dulu? Takwa nggak bakal hadir kalau nggak ada iman. Jadi kalau keluarga kita, rumah tangga kita pengen barokah, mantapkan nih suami istri, anak-anak dengan keimanan. Siapa sih orang yang beriman? Anda silahkan buka Al-Anfal 234 ayat 2, ayat 3 dan 4. Silahkan. Yuk, Al-Anfal, songgo. Ini modal keberkahan. Sok, naiknya tadi mana? Itu tuh, udah di itu tuh. Teman. Tuh, Iya, kolor kejo. Iya. Tiung kejo. So. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu Zadathum. Untuk ngarang mana? wa ala rabbihim yatawakkalun. Satu lagi. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajat inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Bu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman, tandanya yang pertama kata Allah, kalau dia mendengar disebut nama Allah, tergetar hati mereka.
Kenapa tergetar? Orang yang beriman, kedengaran disebut nama Allah, dia sadar saya hanya makhluk, Allah yang khaliq. Saya hanya yang dicipta, Allah yang mencipta. Saya hanya kecil, Allah maha besar. Saya sangat hina, Allah maha agung, dan seterusnya. Makanya kalau orang yang beriman mendengar disebut nama Allah, hatinya tergetar. Dua, kalau mendengar ayat Allah dibacakan, iman mereka naik. Di urang mah muludan Isra Mi'raj, halal bihalal, di panggung qori'ah baca Quran. Jamaah mah ngobrol ngecebrak. Boro-boro jauh dari iman. Aya nu kitu. Loba aya nempok. Rek iraha bener nah hirup. Saya sebagai orang tua hanya menghimbau, mengajak. Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau kalian di depan kalian kedengeran ada orang bacakan Quran, diam, perhatikan, niscaya kalian dapat rahmah dari Allah. Amin. Alhamdulillah Bisrada Eling. Hati-hati, kalian wajib saling menyadarkan kalau ada temen ngobrol wae munker maca Quran. Jelas Bu? Tong diantepkeun rek iraha benerna. Ngobrol wae ngecebrak, Masya Allah, ini yang salah. 3. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Tuhan mulah kalian bertawakal. Kenapa? Karena manusia ditugaskan bekerja, ditugaskan berusaha, maksimal diiringi doa, hasilnya serahkan kepada Allah. Ini baru 3. 4. Tanda orang yang beriman yang dijanjikan oleh Allah, pintu barokah dibuka. Walladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tandanya yang keempat, mereka selalu mendirikan sholat dan mereka selalu berinfak. Anda silakan lihat Al-Baqarah 43, monggo. Al-Baqarah 43, silakan. Al-Baqarah 43. Mangga. Ibu ya, ulang. Mangga. Yuk silakan Al-Baqarah ayat 43. Dengan orang kafir ini sholat. Sholat ini ibadah yang istimewa. Anda lihat, ketika Allah perintahkan haji cukup dengan ayat walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a sabila. Ketika Allah perintahkan zakat cukup dengan ayat wa atuz zakat. Ketika Allah perintahkan puasa cukup dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Aneh tapi nyata. Kenapa perintah sholat di samping ayat Rasulnya diundang ke arasnya Allah? Saking penting-pentingnya sholat. Sholat itu tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Paman aqamaha faqad aqamani wa man tarakaha faqad hadabani. Sholat ini tiangnya agama. Siapa memberikan sholat akan kuat agama. Siapa memberikan sholat roboh agama. Jadi kalau sholat kita benar, keluarga kita barokah. Bu, nggak cukup angin, kelakuan gimana? 3. Sholat ini yang pertama dinilai di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bainal abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama dinilai oleh Allah pada hari kiamat dari seorang hamba sholat. Kalau sholatnya benar, amalan yang lain dinilai. Kalau sholatnya nggak benar, amalan yang lain tidak dinilai. 4. Istimewanya sholat bisa menghapuskan dosa. Rasul bilang, kalau di depan rumah kalian ada sungai yang ngalir deras dan jernih, kalian mandi sehari semalam 5 kali, masihkah ada kotoran yang nempel di tubuh kalian? Makanya habis sholat jangan Allahumma lantas jalan, Allahumma antas salam wa minkas salam wa didal jannata darussalam, dan seterusnya. Ini 5 terakhir. Kalau haji yang istatoa, yang wajib haji, yang tidak mampu tidak haji, tidak dosa.
Kalau puasa yang sanggup, kalau dia tidak bisa sakit atau perjalanan cukup dikodok. Kalau letoy cukup bayar fidyah. Yang zakat, yang misal, yang tidak misal cukup sedekah. Yang sedekah nggak bisa, ya mustahil. Berbeda dengan sholat sanggup berdiri, sholat berdiri. Berdiri nggak sanggup, dia duduk. Duduk nggak sanggup, dia berbaring, cukup dengan ngedip. Ngedip nggak bisa dengan hati nggak bisa disolati. Saking wajibnya sholat ini. Makanya kata Allah di dalam Al-Anfal ayat 4, ulaika wal mu'minuna haqqan lahum darajatin inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kalau lima-limanya ada, tandanya ada di seseorang, dia benar-benar iman. Iman yang sesungguhnya beriman. Dosa mereka diampuni dan mereka oleh Allah diberikan rizki yang halal dan bagus.